itu. Sempat kami juga sedikit agak ragu untuk apa. Kami sudah usia begini, mau kuliah lagi, tapi karena support dari teman-teman ruangan, ayo Bu, semangat Bu, akhirnya kami, ya udah kami mencoba daftar di Unizar dan ternyata ya asik. Tantangannya ya cukup kompleks. Ada beban tersendiri Pak kami, seperti itu. Di satu sisi seorang ibu yang tahu bagaimana lingkungan anak, di sisi lain melihat permasalahan anak yang semakin kesini semakin ngeri, seperti itu. Menurut Bu Pipin, khususnya anak ini Bu ya, untuk saat ini kan tentu kompleks sekali, tetapi apa yang paling mendasar sih yang memicu sebenarnya tingkah laku anak yang begitu luar biasa di zaman sekarang ini? Pelecehan seksual itu tidak melihat tempat sih Bapak. Mohon maaf, di salah satu pondok pesantren pun terjadi, di lingkungan pendidikan pun terjadi, seperti itu. Dan kembali lagi, pelakunya orang-orang terdekat dari korban. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda di Unizar Talks. Pada hari ini Jumat 23 Mei 2025. Telah hadir bersama saya di sini adalah seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Lombok Tengah, Ibu Pipin Setianingrum, SH. Terima kasih Ibu Pipin. Sama-sama, sudah Bapak kembali ke kampus kita ini. Siap, mengingatkan masa lalu jadi. Terima kasih. Sehat Bu Pipin ya? Alhamdulillah Bapak sehat sampai detik ini dan kami bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf mungkin kemarin menjadwalkannya agak belum ketemu kita di sini karena memang kesibukan di kantor. Ya, kami memahami pasti sibuk apalagi seorang kanit ini. Oke, Bu Pipin, mungkin kita mulai dengan cerita-cerita dulu. Kapan masuk di Unizar, menempuh studi di ilmu hukum, dan kemudian kapan lulusnya? Apa yang berkesan selama itu? Saya masuk ke Unizar tahun 2020, Pak. Selesainya 2024 baru kemarin juga. Jadi masih alumni baru. Tanda tangannya masih belum kering, dibilang begitu. Pengalaman di Unizar, tadi sepintas saya masuk kaget Pak, perkembangannya lumayan bagus, pembangunan ada kafe. Waktu saya masuk sepertinya belum ada itu Pak. Iya, dari segi pembangunan bagus, bersih. Tadi saya kaget sempat dari jalan dari parkir ke sini, kaget juga sih. Agak sedikit bangga juga jadi alumni di sini karena bagus, dari segi kualitas juga bagus Pak. Pengalaman kami di sini, kita bisa ketemu dengan teman-teman yang seusia, karena kami masuk kelas sore Bapak, jadi teman-teman yang seusia, kadang kami juga belajar dengan adik-adik yang kelas pagi, jadi banyak kenangan sih menurut kami, dan itu sedikit bisa menjadi refreshing kami pada saat di lingkungan kantor mungkin yang suntuk dengan berbagai permasalahan masyarakat, akhirnya masuk ke Unizar kita bisa ketawa, bisa berbagi ilmu dan pengalaman sesama mahasiswa, dan dosen-dosennya juga cukup membantu kami, memahami kami, karena kami juga di satu sisi kerja, sangat kami bangga jadi alumni Unizar. Seperti itu. Kami juga senang nih kalau alumninya bangga kan. Siap. Pasti kami bangga, di sini Pak. juga. Kami bangga. Berarti masuk ke sini dalam posisi sudah bekerja Bu? Sudah bekerja, dan kami sudah dipercaya sama pimpinan, sudah jadi kanit PPA. Karena itu kami, tugas kami kan di reskrim Bapak. Reskrim yang sehari-harinya berhubungan dengan permasalahan masyarakat, tindak pidana. Jadi menurut saya penting untuk melanjutkan, untuk cari ilmu yang lebih tinggi lagi, makanya kami memutuskan masuk ke Unizar, seperti itu. Berarti relevan ilmu yang dipelajari dengan tugas yang diemban. Betul Bapak, kami sangat berhubungan, karena ya lagi itu, kami di bidang hukum Bapak. Jadi mau tidak mau kami harus cari referensi, cari pengalaman lagi, karena semakin kesini laporan permasalahan masyarakat semakin kompleks. Seperti itu. Itulah Pak, dasar kami, kenapa kami memilih Unizar untuk mencari ilmu lagi, seperti itu. Dan ternyata cari ilmu itu bukan jadi masalah usia, seperti itu. Sempat kami juga sedikit agak ragu untuk apa.
kami sudah usia begini, mau kuliah lagi, tapi karena support dari teman-teman ruangan, ayo Bu, semangat Bu, akhirnya kami mencoba daftar di Unizar dan ternyata ya asik asik dan sangat berkesan, banyak pengalaman yang kami dapat di sini. Seperti itu. Tentu menambah relasi juga ya. Betul, ya? betul. Bisa ketemu dengan teman dari kepolisian yang lain, dari instansi lain, itu yang lebih. Jadi tambah relasi. Jadi kalau memang di kantor ada permasalahan, kami bisa karena punya relasi baru, punya informasi baru, saling tukar informasi, itu sangat membantu memang. Apalagi dengan bapak-bapak dosen di sini, kami setelah jadi alumni juga masih ada beberapa dosen yang kami sering komunikasi. Seperti itu, iya. Kemarin ada bapak dosen yang juga sebagai lawyer ke kantor, kami ketemu, ya seperti itu Pak, kita tambah relasi. Itu yang tidak bisa terhitung ya, nilainya itu karena sangat mahal kita katakan. Iya betul, ketemu bapak dosen kami yang kami ngajar, Bu Pipin, hai Pak dosen, mari. Akhirnya ternyata ada beberapa perkara yang didampingi sama beliau dan kami jadi penyidik, asik ternyata Pak. Di kampus ketemu sebagai dosen mahasiswa, di lingkungan kerja kami ketemu lagi. Jadi ilmu yang kami dapat berlanjut lagi, seperti itu, komunikasi dapat, saling komunikasi, saling koordinasi. Masalahnya jadi semakin selesai ya. Semakin selesai. Harus Pak, karena sudah ada komunikasi sebelumnya seperti itu. Baik, seru Bapak, seru. Di PPA ini tentu kan banyak tantangan ya, apalagi terkait dengan perempuan dan anak. Selama menjabat atau selama berkiprah di dunia itu, apa tantangan terberat menurut Bu Pipin? Tantangan terberat, saya seorang ibu Pak ya, di satu sisi. Di sisi lain saya menjadi kepala unit yang notabene keseharian memproses, mencari solusi, menangani perkara masalah anak. Kalau sudah menyangkut anak, tantangannya ya cukup kompleks. Ada beban tersendiri Pak kami, seperti itu. Di satu sisi seorang ibu yang tahu bagaimana lingkungan anak, di sisi lain melihat permasalahan anak yang semakin kesini semakin ngeri. Seperti itu. Memang menurut sebagian orang permasalahan itu bukan suatu isu yang keren, tapi sebenarnya di balik semua itu pemerintah khususnya harus mempunyai perhatian khusus terhadap permasalahan anak zaman sekarang. Tantangan saya cukup kompleks karena anak gimana ya? Saya harus benar-benar ini permasalahan anak harus benar-benar saya proses secara hukum gitu Pak. Karena memang masa depan anak itu masa depan kita, masa depan negara kita, investasi kita. Karena pergaulan sekarang anak, aduh Pak, kalau ngomong permasalahan anak luar biasa Pak kami. Dan itu udah harus tantangan kami, harus bagaimana caranya mengungkap permasalahan-permasalahan itu, menjadi edukasi masyarakat umumnya, menjadi pembelajaran para pelaku-pelaku yang sudah melakukan tindak pidana terhadap anak. Sangat banyak, ada persetubuhan terhadap anak, kompleks banyak banget seperti itu. Tentu memang peran ini menjadi begitu emosional ya Bu Pipin, artinya sebagai seorang ibu. Betul. Dan nangani juga mungkin seorang ibu juga. Betul. Dan anak. Betul. Bagaimana Bu Pipin ini menjaga ketahanan mental, emosional dengan peran yang ada sekarang ini? Nah, ini kadang juga seperti Bapak sampaikan, di satu sisi seorang ibu, di sisi lain saya harus menjadi penyidik yang tegas, emosional, mental. Justru kadang mental kami seorang ibu, ini Pak mungkin cerita, anak saya kalau sudah ibu izin ke Indomaret, mindset saya sudah yang kalau lama tidak balik, karena keseharian saya Pak mengalami atau melihat permasalahan anak, sudah mindset yang sudah berburuk prasangka sama anak sendiri. Justru mental saya kadang pada saat saya di rumah itu yang kadang, aduh kasihan anak saya, seperti itu. Karena kejadian-kejadian di kantor kami yang membuat mental saya justru, anak saya pun kadang saya tidak percaya, padahal dia sudah pergi ke izin mama ke Indomaret, karena lama kemana telepon, kenapa lama, seperti itu Pak. Seperti itu. Tapi di satu sisi pada saat di kantor ya saya harus tegas. Tegas ya. Iya, harus tegas. Itu kadang yang nggak bagus juga sih menurut saya mental kami. Efek dari pekerjaan di kantor nanti anak saya cuma saya, oh
Iya ya, saya lupa. Saya harus mempunyai kepercayaan sama anak saya. Seperti itu. Tidak bisa saya pengalaman di kantor membuat mental saya mungkin berdampak ke anak-anak saya. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak, anak-anak. Di satu sisi hampir setiap hari melihat, mendengar kasus anak ya. Setiap hari, Pak. Kemudian di rumah punya anak. Iya. Itu yang kadang-kadang terbawa mungkin, Bu ya. Betul banget, Pak. Terbawa banget kami. Seperti itu. Kadang ya seperti itu, Pak, kejadian di kantor mungkin yang tidak kayak ramai mengetahui anak mengalami kekerasan seksual yang notabene bukan dari orang jauh, dari bapak kandung, betul. dari bapak tiri, dari kakek nenek, orang-orang terdekat seperti itu loh, Pak. Dan itu ada, Pak, ada. Ada orang yang notabene mempunyai ilmu yang lebih dari segi agama, menjadi oknum, menjadi pelaku, itu ada. Bagaimana tidak minta saya, bagaimanapun saya seorang penyidik, tapi di sisi lain seorang ibu. Betul. Seperti itu loh, Pak. Kami yang mendengar itu ya sebagai seorang laki-laki gitu, saya betul-betul teriris perasaan saya. Benar. Apalagi seorang ibu. Betul. Tentu betul-betul luar biasa ya dinamika emosionalnya seorang ibu. Harus benar-benar menjaga mental pada saat di rumah kita harus menetapkan seorang ibu. Pada saat di kantor, di lingkungan kerja berubah lagi. Saya seorang penyidik seperti itu, Pak. Seperti itu. Ya, luar biasa ini komposisi yang lengkap. Seorang ibu harus punya ketegasan, juga di sisi lain seorang ibu yang juga harus punya kasih sayang dan kelembutan. Jadi ya inilah peran seorang ibu dan juga seorang kanit di PPA Polres. Kami doakan yang terbaik, semoga tetap tangguh, tetap kuat secara emosional, mental. Amin. Harus kuat, Pak. Iya, karena ke depan kayaknya permasalahan itu tidak akan berhenti. Walaupun kami tetap berusaha untuk melakukan edukasi, sosialisasi. Tapi ya sekali lagi teknologi dan pergaulan sepertinya itu, Pak. Harus semangat, Pak. Menurut Bu Pipin, khususnya anak ini, Bu ya, untuk saat ini kan tentu kompleks sekali. Tetapi apa yang paling mendasar sih yang memicu sebenarnya tingkah laku anak yang begitu luar biasa di zaman sekarang ini? Ya, faktor utama menurut kami memang dari faktor keluarga, Bapak. Keluarga. Pengawasan terhadap anak, seperti itu yang pertama. Yang kedua, teknologi. Zaman kita dulu tidak tahu namanya HP. Pulang sekolah, ya pulang ke rumah. Sekarang seorang anak bisa mengalami kekerasan seksual lewat HP. Kenalan dengan seseorang, janjian. Itu. Tapi faktor utama ya dari keluarga. Mohon maaf, dari hampir permasalahan anak yang kami tanganan di kantor itu berasal dari broken home. Mohon maaf ini, bapak ibu cerai, bapak menikah lagi, ibu menikah lagi, anak sama papu bahasanya di sini dengan nenek kakek, seperti itu. Itu hampir semua permasalahan itu sama. Iya, seperti itu. Semuanya dari broken home, baik itu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, semuanya. Rata-rata mereka anak papu bahasa di Lombok, karena mereka diasuh tinggal bersama papu, nenek atau kakek. Seperti itu. Tidak ada kasih sayang orang tua. Orang tua sudah pisah. Kadang yang satu ibunya di luar negeri, bapaknya sudah menikah lagi. Itu faktor utama menurut kami. Anak pulang sudah melampaui batas jam malam, tidak dicari. Anak sibuk dengan HP, tidak diingatkan. Seperti itu. Itu faktor utama, Pak. Yang kedua yang tadi teknologi, gadget, pergaulan. Orang anak Lombok Tengah bisa kenal sama orang Lombok Barat ya karena HP. Seperti itu. Di satu sisi juga papunya kan punya daya rawat yang kurang ya ketimbang orang tuanya. Betul. Seorang papu, mohon maaf, untuk merawat diri pun kan karena usia tidak apalagi untuk anak. Anak udah pintar main HP, nenek kakek nggak paham. Seperti itu. Semua rata-rata saya tanya mana orang tuamu. Orang tuamu bapak udah nikah, Bu. Ibu di luar negeri, ibu udah nikah lagi. Kamu tinggal sama siapa? Sama nenek, sama paman dan sebagainya. Seperti itu Pak Miris. Sebelum berangkat ke sini, mohon maaf, di kantor anak buah saya sedang melakukan interogasi terhadap anak, sama-sama anak melakukan kekerasan seksual. Korban masih usia SD, pelaku SMP, seperti itu, di videoin, seperti itu Pak. Aduh, jadi makanya
Luar biasa, miris ya. Miris Pak, miris seperti saya sampaikan. Apalagi saya seorang ibu yang notabene ya dekat dengan anak. Di sisi lain di kantor seperti itu, tiap hari permasalahan yang kami hadapi seperti itu. Seperti itu. Berarti untuk meminimalkan kondisi-kondisi seperti ini yang dilakukan oleh unitnya Ibu, mungkin sosialisasi dulu ya? Sosialisasi tetap kami lakukan. Kami tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hari ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti itu. Tetap kami sosialisasi, edukasi lewat media sosial juga. Cuma ya kembali lagi permasalahan lingkungan keluarga berperan penuh terhadap permasalahan itu. Berarti target sosialisasinya adalah keluarga. Keluarga sama anak. Kami kadang masuk ke sekolah-sekolah karena sasaran kami anak dan keluarga. Keluarga kami masuk ke desa-desa biasanya. Kami kerjasama dengan kepala desa, aparat desa, seperti itu. Jadi penguatannya di aspek hubungan ibu bapaknya. Ibu bapaknya, ya? Keluarga, paling tidak orang terdekat, seperti itu. Jangan kita di kampung harus saling tahu, Pak. Kadang kejadian perkara, tempat kejadian perkara itu terjadi di rumah warga, seperti itu. Cuma karena mungkin ego masing-masing yang tidak mau tahu. Tadi tidak ada istilahnya berusaha ada pencegahan yang anak-anak kumpul. Awal mulanya kan anak kumpul, saling calling teman, berawal dengan minuman keras, akhirnya seks bebas, dan mungkin lebih parah lagi narkotika. Itu Pak sekarang. Luar biasa ya. Berarti selain sosialisasi, apalagi Bu yang dilakukan untuk pencegahan-pencegahan seperti itu? Untuk sementara kami sosialisasi, tetap sosialisasi ke sekolah, ke desa seperti itu Pak. Iya. Itu untuk sementara. Baik. Kalau penanganan, secara penanganan bagaimana biasanya Bu? Kan ada proses pencegahan, terus di aspek penanganannya mungkin bisa cerita salah satu contoh kasus saja. Iya, penanganan kami lebih banyak melibatkan psikolog juga Pak, seperti LPA anak sebagai pendamping. Karena anak-anak yang mengalami maupun anak pelaku ini sekali lagi karena berasal dari broken home, saya kira mah butuh mereka konseling gitu. Iya, konseling. Kira-kira anak-anak mungkin sekedar penyampaian unek-uneknya saya seorang anak, tapi mungkin karena di lingkungan keluarga tidak dapat, akhirnya mereka cari di luar teman, cuma salah pergaulan. Seperti itu Pak. Penanganan kami, ya kami pendekatan terhadap anak. Tidak bisa kami penanganan permasalahan anak kami samakan seperti dewasa, tidak. Kami penguatan dulu, pemulihan dulu, sekiranya si anak sudah siap untuk kami interogasi, kami pelan-pelan melakukan interogasi. Dengan tidak lupa kami tetap melibatkan psikolog, seperti itu. Kalau untuk penanganan, alhamdulillah pimpinan kami konsen dengan perkara anak. Jadi kalau sudah ngomong anak, apalagi pelaku-pelaku terhadap kekerasan anak, kami konsen harus kami proses secara hukum. Dan alhamdulillah kami di wilayah Lombok Tengah, Bapak, pengadilan Lombok Tengah cukup tinggi memvonis untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kami dengan pihak kejaksaan juga koordinasi sangat bagus selama ini, konsen sama-sama kita profesional, tegas untuk menangani perkara-perkara anak, apalagi kekerasan seksual. Karena yang sedang marak itu ya Bu ya. Marak Bapak, seksual. Mungkin Bapak bisa melihat di media sosial, ya tadi Bapak kandung, kakek, paman, seperti itu paman, oknum-oknum yang orang-orang yang punya ilmu agama, seperti itu ada. Seperti itu. Kalau secara institusi pendidikan kita bersama Unizar ini Bu, apa kontribusi yang bisa kami berikan dalam mendukung tanggung jawab itu? Kontribusi dari Unizar apa ya kira-kira? Kalau kami sekali lagi selama mengemban atau mencari ilmu di Unizar, kami dapat banyak ilmu karena kami bisa konsultasi dengan para dosen, dengan permasalahan kami di kantor, seperti itu. Sangat membantu sih Pak, sangat berkontribusi selama saya jadi mahasiswa di sini. Sangat, ilmu yang kami dapat bisa kami untuk membantu mencari solusi, mungkin kami bisa koordinasi,
mempertanyakan kira-kira solusi apa yang kami bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan kami di kantor, di lingkungan kerja, seperti Artinya itu pun membentuk karakter ibu ya, ketika belajar di sini, kuliah di sini ya. Pasti, pasti Pak, pasti itu. Adik-adik kami ini mahasiswa-mahasiswa Unizar kalau mau berkontribusi membantu di tempat kerja itu boleh nggak sih Bu? Boleh. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Di lingkungan kerja kami di bagian beberapa saat ada mahasiswa yang PKL kah bahasanya sekarang? Iya, PKL, masuk ke Polres kami. magang. Iya, betul. Itu dari fakultas mana ya, saya lupa. Ada itu mahasiswa PKL di Polres kami. Oh iya. Ada. Cuma untuk masuk ke ruangan kami belum ada. Sebenarnya kami sangat butuhkan, apalagi psikolog. Itu kami sangat butuh. Karena sehari-hari kami berhubungan dengan anak. Mungkin ahli psikolog yang lebih paham bagaimana menghadapi seorang anak. Seperti itu. Kalau kami, sekali lagi, ada kalanya jiwa kami yang penyidik, yang polisi, bukan melewati batas. Memang kadang harus tegas kan Pak, seperti itu. Cuma kan karena anak, kadang kami butuh psikolog yang lebih mereka lembut, bisa melihat bagaimana ini anak, apa yang dibutuhkan anak. Itu sangat kami butuhkan sebenarnya, seperti itu. Artinya tidak hanya fakultas hukum saja yang berpotensi. Tidak harus fakultas hukum. Iya betul. Ya, Bu, ya? Fakultas hukum tidak harus, psikolog itu lebih kami butuhkan Pak di ruangan kami, unit PPA itu. Ya. Iya betul. Tapi di unit yang lain mungkin butuh mahasiswa dari bidang ilmu yang lain juga mungkin. Butuh hukum apalagi butuh. Seperti itu. Ya, jadi terbuka nih potensi magang. Terbuka. Bagi psikolog khususnya di unit PPA. Dan juga untuk hukum mungkin di unit-unit yang lain atau yang bisa membantu nanti. Artinya terbuka tidak hanya untuk hukum saja Bu ya. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya, karena ini perempuan dan anak, isu yang sangat sensitif juga. Saya juga mencoba untuk tidak membongkar itu. Iya betul. Artinya apa harapan Ibu terkait dengan begitu maraknya kasus tentang anak ini? Apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Barat ya? Iya. Harapan saya sangat banyak, tapi nggak apa-apa kenapa berharap. Mungkin bisa harapan kami bisa disambut gayung dengan instansi-instansi yang pemerhati anak. Harapan saya mungkin kita semua sih Pak, pemerintah daerah, lembaga-lembaga anak, instansi yang mungkin bergerak di bidang perempuan dan anak, sama-sama kita rapatkan barisan. Memang karena isu permasalahan ini sangat sensitif dan dibilang mengerikan. Seperti itu harapan kami. Lebih memberikan perhatian pemerintah daerah kepada anak-anak kita. Seperti itu. Terhadap orang tuanya juga. Dan masyarakat pada umumnya lebih open. Jangan menutup diri apabila ada permasalahan atau perkara-perkara anak. Itu harapan kami sebenarnya. Masyarakat di lingkungan sekitar seperti itu. Mungkin yang melihat anak-anak yang berkerumun, setidaknya menginformasikan ke instansi yang berhak untuk melakukan edukasi, seperti itu harapan saya. Terutama pemerintah daerah lebih memberikan harapan khusus seperti itu. Bukan hanya mungkin pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tapi ada juga permasalahan yang perlu perhatian seperti itu. Ya, itu yang menjadi tantangan juga ya Bu, karena kasus ini kan orang untuk melapor tuh malu. Itu yang jadi hambatan lah bisa kita katakan ya, apalagi ini dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang punya otoritas tertentu. Betul. Pasti sulit ya kita. Dan bagaimana caranya Ibu untuk bisa orang tuh punya keberanian untuk melaporkan itu Bu? Iya, itu kami mengalami Pak. Memang mereka masih beranggapan ini aib. Seperti Bapak sampaikan, untuk melapor itu mereka masih ada enggan, takutnya nanti aibnya tersebar dan sebagainya. Yang notabene adalah pelaku orang terdekat seperti itu. Itu kami mengalami itu dan
kami juga ada kendala terkait itu, tapi kami berusaha tadi memberikan edukasi. Siapapun itu kalau sudah perbuatan salah, melanggar hukum, apalagi sudah menyangkut pelecehan seksual, itu berhak harus diproses secara hukum. Itu kami memberikan penjelasan seperti itu. Dan itu merupakan kendala kami, kadang faktor hambatan kami di sana, Pak. Kita panggil susah, seperti itu. Sampai detik ini kami ada perkara, Pak. Ada perkara, mohon maaf, itu pelecehan seksual, pelakunya adalah oknum pondok pesantren, seperti itu. Proses sudah sampai peradilan karena korban dan lainnya tidak menghadiri sidang. Itu salah satu kendala kami, kendala teman-teman JPU. Karena notabene pelaku adalah oknum yang notabene adalah orang terpandang, orang yang dianggap mempunyai ilmu lebih, seperti itu. Mereka enggan untuk memberikan keterangan selama proses hukum, seperti itu. Itulah kami tadi menyampaikan, kami menggandeng lembaga-lembaga pemerhati anak, LPA sangat membantu kami, seperti itu Pak. Psikolog juga, itu salah satu kendala kami di lapangan Pak, seperti itu. Luar biasa, Bu. Saya mendengar cerita ini tuh, wah ini Bu Pipin harus kuat, pokoknya harus tetap semangat. Harus kuat, harus sehat Pak, seperti harus itu. Sehat, dan pentingnya berkolaborasi dengan LPA dan instansi pendidikan, pemerintah, untuk betul-betul memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak. Karena bagaimanapun anak adalah masa depan bangsa kita ini. Betul Bapak, betul. Apalagi kami sebagai dosen juga, ya ngelihatnya anak-anak juga walaupun sudah di usia dewasa lah mereka tapi rentan juga mereka sebagai korban, mungkin juga sebagai pelaku. Kita berharap mungkin itu tidak terjadi di institusi kita. Iya, kan ada itu di media sosial yang mahasiswa menjadi korban pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu tidak melihat tempat sih Bapak. Mohon maaf, di salah satu pondok pesantren pun terjadi, di lingkungan pendidikan pun terjadi, seperti itu. Dan kembali lagi, pelakunya orang-orang terdekat dari korban, seperti itu. Itu yang harus kita benar-benar harus semangat, harus benar-benar cari solusi, bagaimana korban bisa menyampaikan apa yang dialami, tidak merasa ada intervensi, harus memberikan penguatan, seperti itu. Ya ini yang saya salut ini. Di satu sisi tetap harus lembut, tetapi ada ketegasan. Iya Bapak. Ini komposisi yang tidak semua orang bisa loh ini Bu. Ini luar biasa. Betul. Makanya kadang kami di ruangan, anak buah kami, teman-teman kami di ruangan, ibu-ibu, tapi kadang, inget loh kalian ibu-ibu, saking emosional. Di satu kita melihat korban Pak yang notabene anak, di sisi lain pelaku yang itu bapak kandung. Seperti Bapak sampaikan, bagaimana kami harus menempatkan diri yang kadang harus tegas sama pelaku, lembut lagi sama korban. Seperti itulah Pak. Seru Pak, kami tugas di unit PP itu seru. Seru. Nyaman kita, artinya itu memang betul-betul dari hati ya profesi ini kita jalani ya Bu ya. Betul. Dari hati, dinikmati, dan itulah proses. Kita niatkan membantu orang ibadah. Amin. Insya Allah masalah selesai. Berkah untuk kita semua, Bu Pipin. Terakhir Bu Pipin, pesan khusus untuk kami Sivitas Akademika dan juga terkhusus lagi kepada mahasiswa. Kalau pesan yang pertama, menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu bukan hanya seperti saya bisa melakukan pemberkasan, bisa menginterogasi orang, tapi ilmu itu luas, seperti itu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa silahkan tentukan pilihan, cari ilmu semaksimal mungkin, karena walaupun saya sudah bekerja Pak, kami dapat ilmu baru loh selama menjadi mahasiswa di Unizar. Jadi ilmu itu tidak luas, seperti itu. Ilmu itu luas. Silakan, mungkin yang sudah bekerja seperti saya kelas sore, Unizar memberikan benar-benar Pak, keluasan ke kami. Kami yang bekerja ada kelas sore di Unizar enak, dengan dosen pun kami bisa konsultasi lewat WA dan sebagainya. Itu saran. Jadi jangan berhenti sampai
udahlah saya S1, udah kalau bisa untuk adik-adik mahasiswa semaksimal mungkin lanjut untuk cari ilmu. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sangat menginspirasi, luar biasa Bu Pipin. Kami sangat berterima kasih ini sudah dikunjungi kembali. Semoga Unizar tetap teringat, bukan hanya teringat tetapi juga ada di hati Ibu Pipin dalam mengemban amanah, dalam melindungi perempuan dan anak. Siap. Terima kasih, luar biasa. Sama-sama, kami juga mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Kami mengingatkan ruangan-ruangan kami yang kuliah di sebelah mana, tambah bagus, kampus Unizar. Bangga, nostalgia bersih. Iya, seperti itu kayaknya jadi universitas terbagus dan terbaik mungkin ya. Amin. Bukan karena saya alumni loh Pak ya. Tadi kami masuk sudah ada perubahan. Oh keren. Bangunan sudah mantap seperti itu. Padahal belum lama banget ya. Belum lama banget. Udah kemarin sebelah perubahan. sana yang kafe itu kan mahasiswa duduk-duduk enak nih untuk komunikasi dengan dosen. Asik sebelah sana saya langsung tertarik seperti itu. Boleh kapan-kapan rapat. Rapat di sana ya. Kami menunggu undangan. Siap baik. Sama-sama. Terima kasih. Baik Sobat Unizar, demikianlah perbincangan hangat kami di pagi hari ini. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa di Unizar Talk selanjutnya.